Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan Hukum Internasional ke-14 akan membahas tentang dispute settlement atau penyelesaian perselisihan antar negara. Peaceful settlement of disputes between states. Apakah definisi dari perselisihan antar negara? Perselisihan antar negara timbul atau muncul karena adanya klaim dari satu belah pihak negara terhadap pihak negara yang lain dan ada balasan klaim. Dan klaim tersebut biasanya tentang suatu fakta yang diperselisihkan, tentang suatu aturan hukum, atau tentang suatu kebijakan. Adanya perselisihan atau ketidaksetujuan antar negara terhadap suatu fakta, terhadap suatu aturan hukum internasional, atau terhadap masalah-masalah legal hukum formal menimbulkan konflik kepentingan antar dua aktor internasional, yaitu antar dua negara atau bisa lebih. Dan tujuan utama dari hukum internasional adalah mengatur supaya menjaga keamanan dan perdamaian di dunia. Negara-negara yang saling berselisih tidak memiliki kewajiban sama sekali untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Dan metode untuk menyelesaikan perselisihan antar negara tergantung dari kesepakatan antar negara. Sebagaimana sebelumnya kita membahas tentang perjanjian yang tergantung kesepakatan antar negara. Prinsip-prinsip dari penyelesaian perselisihan internasional. Piagam PBB pasal 2 ayat 3 bahwa semua negara anggota PBB harus menyelesaikan perselisihan antar negara melalui cara-cara damai sebagaimana menjaga perdamaian dan keamanan internasional, dan juga nilai-nilai hukum tidak boleh terkorbankan hanya karena berusaha menyelesaikan perselisihan. Piagam PBB pasal 33 ayat 1, negara-negara harus mencari atau menentukan metode menyelesaikan perselisihan internasional dengan cara-cara tertentu seperti negotiation, inquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, atau melalui lembaga-lembaga regional dengan cara yang damai dan sesuai dengan kehendak masing-masing negara. Berdasarkan Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation Among States, 1970, negara-negara harus menahan diri dari menggunakan serangan militer atau menggunakan kekuatan hard power dalam hal melawan atau untuk menyerang kedaulatan teritorial, integritas, dan kedaulatan politik negara lain. Friendly Relations Declaration 1970 and Manila Declaration 1982. Dalam dua deklarasi tersebut, ada banyak prinsip-prinsip yang secara umum diakui sebagai kode etik selain hukum kebiasaan internasional, tapi juga metode prinsip-prinsip yang harus ditaati dalam metode penyelesaian sengketa antar negara. Yang pertama, prinsip non-use of force. Tidak boleh menggunakan kekuatan militer dalam hubungan internasional. Yang kedua, prinsip tidak boleh mengintervensi masalah internal atau eksternal negara lain. Yang ketiga, prinsip bahwa setiap negara memiliki hak yang sama, derajat yang sama, dan setiap masyarakat memiliki hak untuk self-determination, menentukan nasib sendiri. Berikutnya adalah prinsip kesetaraan kedaulatan antar negara. Prinsip hukum internasional terkait dengan aturan tentang kedaulatan masing-masing negara, kemerdekaan, dan juga kedaulatan terhadap wilayah teritorial suatu negara. Good faith atau iktikat baik dalam hubungan internasional
dan prinsip-prinsip hukum lainnya sebagaimana konsisten dengan hukum internasional dan prinsip dan aturan yang lain. Bagaimana cara menyelesaikan sengketa internasional? Kurang lebih ada 3 macam cara yang bisa ditempuh, yaitu melalui jalur diplomatik, melalui jalur legal atau judicial, jalur hukum, dan yang ketiga jalur internasional, organisasi internasional. Kita akan menjelaskan satu persatu. Diplomatic means of dispute settlement. Jika dua negara atau lebih memiliki perselisihan dan ingin menyelesaikan sengketa tersebut melalui jalur diplomatik, maka jalur-jalur tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak yang berselisih, bisa dengan mandiri atau dengan bantuan pihak ketiga melalui cara-cara diplomatis, yaitu diskusi dan mencari fakta. Kenapa negara-negara lebih menyukai cara-cara diplomatik untuk menyelesaikan sengketa? Karena dengan melalui cara diplomasi, kita tahu pemimpin negara adalah politisi dan diplomat yang handal, misalnya perwakilan menteri, menteri luar negeri, diplomat, atau mungkin presiden. Mereka biasa berdiplomasi, dan dengan melalui diplomasi bisa mendapatkan banyak kesempatan untuk menentukan hasil dari negosiasi atau diplomasi antar negara. Tidak harus patuh secara legal terhadap keputusan pihak ketiga seperti pengadilan. Diplomatic means, jalur diplomatik, cara pertama adalah negosiasi dan konsultasi. Negosiasi dan konsultasi adalah diskusi hanya antara kedua belah pihak yang bersengketa. Dan diskusi, negosiasi, konsultasi bisa dilakukan kapan saja, baik sebelum sengketa terjadi, sebelum perselisihan terjadi, di saat awal terjadinya perselisihan untuk mencegah konflik, atau bahkan setelah kedua belah pihak yang bersengketa menemukan suatu perjanjian bersama, treaty, maka negosiasi dan konsultasi tetap bisa dilakukan tanpa harus melibatkan pihak ketiga. Metode diplomasi yang lain berikut ini melibatkan pihak ketiga, tetapi pihak ketiga tidak memberi aturan hukum mengikat bagi kedua belah pihak. Yang pertama adalah good offices. Good offices atau seorang staf yang dipercaya terlibat dalam penyelesaian konflik hanya sebatas memberikan jalur komunikasi supaya kedua belah pihak mau bertemu. Dan good office atau seorang pakar yang netral tersebut biasanya tidak terlibat langsung dalam memberikan saran kepada kedua belah pihak yang berkonflik, hanya menyediakan ruang supaya kedua belah pihak yang berkonflik bisa berkomunikasi. Misalnya UN Secretary General yang dipercaya oleh kedua belah pihak untuk menjembatani komunikasi. Dan setelah kedua belah pihak bertemu, maka peran dari good office, peran dari neutral third party tersebut seperti UN Secretary General tidak lagi diperlukan. Mediation. Melalui mediasi, tidak hanya pihak ketiga tadi menyediakan tempat atau sarana berkomunikasi antara kedua belah pihak yang bersengketa, tetapi mediator memberikan dukungan-dukungan seperti mengajukan solusi, tetapi bukan solusi yang harus dipatuhi, dan juga bisa mengajukan dukungan finansial kepada kedua belah pihak yang bersengketa. Conciliation. Conciliation semacam commission, jadi semacam komisi baik permanen ataupun ad hoc yang didirikan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Jadi pihak-pihak yang berkonflik menentukan kita membuat suatu komisi yang di dalamnya adalah pakar-pakar ahli yang disetujui oleh kedua belah pihak yang perannya adalah mengajukan saran-saran solusi bagi
penyelesaian sengketa. Dan biasanya peran dari konsiliator itu berdiskusi secara sembunyi di belakang layar dengan masing-masing pihak yang berkonflik, lalu mencatat apa keinginan mereka dan memberikan saran-saran yang tidak mengikat. Fact-finding and inquiry. Biasanya ada perselisihan antara kedua belah negara tentang suatu fakta, mana yang isu hoax dan mana isu sebenarnya. Maka dibutuhkan tim independen yang bisa mencari tahu fakta tentang detail sebenarnya perselisihan antar fakta di sini mana yang benar. Dan melalui proses pencarian fakta dan inquiry, pemberian saran-saran, publikasi fakta tersebut ke kedua belah pihak yang berselisih, tidak harus kedua belah pihak tersebut menyetujui keputusan atau fakta yang disampaikan oleh inquiry. Tetapi seringkali kedua belah pihak menerima fakta tersebut. Legal or judicial means of dispute settlements. Metode kedua, selain tadi ada diplomasi, metode kedua penyelesaian sengketa adalah melalui cara-cara legal formal, yaitu cara hukum. Hukum internasional tidak mengetahui satu metode khusus yang dijamin efektif untuk memastikan semua pihak yang bersengketa taat terhadap aturan internasional, baik melalui keputusan hakim ataupun pengadilan. Dan jika masing-masing negara memiliki konflik atau sengketa terkait hal-hal isu yang sangat vital, misalnya isu kedaulatan dan lain-lain, itu biasanya negara jarang yang ingin menempuh jalur-jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa. Karena jalur hukum yang kita maksud saat ini memiliki pihak ketiga yang bisa memberikan keputusan mengikat bagi kedua belah pihak, mengikat secara internasional. Macam pertama dari penyelesaian sengketa secara hukum adalah arbitration. Arbitrasi adalah penyelesaian sengketa antar negara dengan hakim yang dipilih oleh pihak yang bersengketa. Jadi misalnya ada 3 hakim dalam arbitrasi, maka pihak yang bersengketa A dan B, pihak A memilih 1 hakim, pihak B memilih hakim yang lain, dan kedua hakim yang dipilih A dan B memilih 1 hakim yang netral. Dan keputusan dari tribunal mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak. Arbitrasi keuntungannya, hasil dari keputusan tersebut bisa dibiarkan terahasiakan tanpa harus dipublikasi secara internasional, hanya antara dua belah pihak yang bersengketa. Dan bisa jadi kedua belah pihak yang tidak terima bisa mengajukan arbitrasi lanjutan jika pihak yang berkonflik satunya juga menyetujui. Tapi hal ini jarang terjadi, hanya saja opsi itu ada. Berbeda dengan jalur lain dari penyelesaian sengketa secara hukum, yaitu adjudication, menggunakan pengadilan internasional, International Court of Justice, yaitu lembaga pengadilan PBB untuk mengadili sengketa antar negara. ICJ Statute, pengadilan Mahkamah Internasional atau International Court of Justice terbuka bagi semua negara anggota PBB. Dan ICJ, pengadilan Mahkamah Internasional tersebut hanya bisa mengadili suatu kasus jika kedua belah pihak, applicant and respondent, jadi pihak yang mengajukan kasus dan pihak yang berkonflik, dua-duanya sama-sama secara sukarela mau menyelesaikan konflik tersebut di Mahkamah Internasional. Dibuktikan dengan misalnya adanya perjanjian antara kedua belah negara untuk menyelesaikan sengketa ini di ICJ. Atau bisa jadi kedua belah negara setuju terhadap pasal 36 ayat 2 ICJ Statute. Atau bisa jadi jurisdiksi tersebut oleh kedua belah pihak yang berkonflik
itu bisa jadi disetujui. Jadi salah satu mengajukan secara unilateral, lalu pihak yang lain respondennya menyetujui. Maka ICJ bisa mengadili kasus tersebut. ICJ Statute pasal 59 menegaskan bahwa keputusan dari ICJ tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kecuali hanya ke kedua belah pihak negara yang bersengketa. Dan pasal 60 menjelaskan bahwa keputusan dari ICJ adalah final without appeal, adalah keputusan terakhir tanpa ada banding. Beda dengan arbitrasi. Tadi arbitrasi masih ada kemungkinan arbitrasi lanjutan, tetapi ICJ sekali diputuskan maka sudah tidak ada banding, tidak ada mengubah keputusan pengadilan. Walaupun keputusan tersebut bisa diinterpretasikan oleh pengadilan supaya tidak ada misunderstanding, kesalahpahaman antara kedua belah pihak yang bersengketa. Pasal 61 memberikan izin bagi ICJ untuk mengubah atau merevisi keputusan jika ternyata ditemukan fakta yang baru dan fakta yang menentukan perubahan keputusan tersebut. Dan cara ketiga, cara terakhir dari penyelesaian sengketa antar negara setelah diplomasi dan hukum, opsi lainnya adalah menyelesaikan sengketa melalui jalur organisasi internasional. Salah satu organisasi internasional yang bisa dimanfaatkan adalah PBB, United Nations. Berdasarkan pasal 24, Dewan Keamanan PBB memiliki tugas utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Dan anggota-anggota negara PBB wajib untuk taat dan juga menjalankan keputusan yang sudah dibuat oleh Dewan Keamanan PBB. Jadi sudah jelas di sini kasus perselisihan yang dimaksud bukan perselisihan biasa, tapi perselisihan masalah keamanan antar negara. Pasal 34, Dewan Keamanan PBB memiliki kekuatan untuk menginvestigasi, menyelidiki jika ada perselisihan atau potensi perselisihan antar negara anggota PBB, dan juga bisa memanggil pihak-pihak yang dianggap berselisih untuk menyelesaikan perselisihan secara damai melalui cara-cara yang tadi sudah kita bahas. Pada awalnya, secara umum, Dewan Keamanan PBB hanya bisa membuat rekomendasi-rekomendasi yang tidak wajib dipatuhi atau tidak wajib diambil oleh negara anggota PBB. Kewajiban negara anggota PBB adalah menyelesaikan sengketa secara damai jika mereka berkonflik. Tetapi apakah cara Dewan Keamanan satu-satunya yang harus ditempuh? Tidak. Banyak opsi-opsi cara penyelesaian sengketa yang lain seperti yang kita bahas tadi. Tetapi jika ternyata ada kedua belah negara yang berkonflik dan konflik tersebut melanggar perdamaian, breach of the peace or act of aggression, atau melakukan agresi terhadap negara lain, maka hal ini memberikan kewenangan bagi Dewan Keamanan untuk membuat binding decisions, keputusan-keputusan yang mengikat secara hukum. Contohnya seperti apa? Jadi misalnya ada suatu negara yang dianggap masalah internal perang di dalam negerinya ternyata menimbulkan ancaman keamanan terhadap negara-negara lain di kawasan. Maka hal ini Dewan Keamanan PBB bisa turun tangan dalam hal memberikan warning, meminta negara tersebut untuk menyelesaikan secara damai, atau jika masih tidak direspon, maka Dewan Keamanan PBB bisa memutuskan resolusi. Jika sudah muncul resolusi Dewan Keamanan PBB, maka hal ini tergolong binding decisions, tergolong keputusan yang mengikat. Bahkan Dewan Keamanan PBB bisa menugaskan salah satu bagian dari masyarakat internasional yang capable, yang mampu pada saat itu untuk melakukan intervensi jika perlu. Dan terakhir, opsi berikutnya bisa menyelesaikan perselisihan antar negara melalui mekanisme organisasi regional.
Saya tidak spesifik menyebutkan contoh organisasi regional di sini, tetapi berdasarkan aturan Dewan Keamanan PBB, Dewan Keamanan PBB bisa memanfaatkan organisasi-organisasi regional untuk menyelesaikan sengketa dengan izin Dewan Keamanan PBB. Tidak boleh ada penegakan aturan hukum masalah untuk menyelesaikan sengketa atau konflik masalah keamanan antar negara. Tidak boleh ada aturan hukum yang dipaksakan oleh organisasi regional tanpa dengan sepengetahuan izin dari Dewan Keamanan PBB. Dan jika terjadi konflik dalam suatu kawasan yang berusaha diselesaikan oleh organisasi regional, maka Dewan Keamanan PBB harus selalu mengawasi dan juga harus selalu memperhatikan apa saja aksi, tindakan-tindakan, kebijakan-kebijakan yang dilakukan di bawah organisasi regional untuk memastikan terjaganya keamanan dan perdamaian internasional. Jadi macam-macam contoh dari lembaga-lembaga organisasi regional yang bisa menyelesaikan sengketa antar negara. Misalnya kita tahu ada European Union, Uni Eropa, kita juga tahu ada ASEAN, European Union, Uni Eropa memiliki European Regional Security Policy, kebijakan keamanan regional. Sedangkan ASEAN memiliki cara Asian Ways seperti consultation and consensus yang diharapkan bisa menyelesaikan sengketa. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.